Pengadilan Negeri Bantul merupakan pengadilan negeri kelas 1B yang terletak di wilayah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah yang penuh dengan keanekaragaman budaya dan wisata. Dengan semangat perubahan, Pengadilan Negeri Bantul selalu siap dan hadir untuk melayani masyarakat. Selain itu, Pengadilan Negeri Bantul juga sudah terintegrasi dengan Bima Virtual Assistant, sehingga memudahkan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan pengadilan. Dalam upaya peningkatan pelayanan, Pengadilan Negeri Bantul sudah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, sehingga dalam mengurus berkas dan pendaftaran terkait hukum dan pengadilan menjadi lebih cepat, mudah, dan aman. Sebagai bentuk totalitas melayani masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Bantul memiliki standar pelayanan yang didukung dengan fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan, di antaranya ruang sidang utama, ruang sidang online, ruang sidang anak, ruang mediasi, ruang tunggu antrian sidang, ruang tunggu untuk difabel dan lansia, ruang tahanan, PAM sidang, pojok baca, ruang jaksa, kafetaria, jalur evakuasi, toilet difabel, parkir area, parkir khusus difabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin, selaku Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dalam rangka visi dan misi Mahkamah Agung yang mewujudkan badan peradilan yang agung dan menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, maka saya mengharuskan pada para pencari keadilan dan para stakeholder di Pengadilan Negeri Bantul tidak memberikan suap gratifikasi pada kami, karena kami melayani dengan setulus hati, ikhlas, tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memajukan pelayanan dan fasilitas pelayanan, Pengadilan Negeri Bantul hadir untuk terus melayani masyarakat pencari keadilan dengan sebaik-baiknya. Pengadilan Negeri Bantul, Barisan. Selamat datang di pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Bantul. Berikut alur pelayanan PTSP bagi penyandang disabilitas. Proses dimulai sejak pengguna layanan penyandang disabilitas datang ke kantor Pengadilan Negeri Bantul yang terletak di Jalan Profesor Dr. Supomo nomor 4 Kabupaten Bantul. Satpam atau petugas akan menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung penyandang disabilitas. Satpam atau petugas akan menyambut pengunjung atau tamu penyandang disabilitas dengan menerapkan 5S,
dan mengantarkan ke petugas penerima tamu. Petugas penerima tamu menerima pengunjung penyandang disabilitas dan membantu mengisikan data pengunjung ke buku tamu elektronik. Petugas akan mengambilkan antrian prioritas. Layanan prioritas didahulukan untuk mendapatkan layanan PTSP tanpa harus mengantri dengan pengguna layanan lainnya. Kemudian petugas mengantarkan penyandang disabilitas ke ruang tunggu prioritas. Petugas PTSP memanggil pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas. Petugas membantu mengantarkan penyandang disabilitas menuju meja layanan PTSP. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan sesuai dengan persyaratan. Permohonan langsung diproses oleh petugas back office sesuai SOP yang telah ditetapkan. Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada penyandang disabilitas pengguna layanan prioritas. Setelah selesai mendapatkan pelayanan PTSP, penyandang disabilitas akan diminta mengisi survei layanan dibantu oleh petugas. Petugas atau satpam membantu mengantarkan pengguna layanan prioritas sampai tempat parkir penyandang disabilitas. Untuk membantu mobilitas penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan prima, Pengadilan Negeri Bantul menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Pengadilan Negeri Bantul menyediakan lahan parkir disabilitas, kursi roda, walker atau alat bantu jalan, dan tongkat, warning block dan guiding block sebagai jalur pemandu disabilitas netra, ram atau jalur landai untuk memudahkan mobilitas, handrail atau susuran tangan, kursi tunggu prioritas, alat bantu dengar, buku pedoman pelayanan dalam huruf Braille, website ramah disabilitas dengan dilengkapi aksesibilitas dan menu bersuara, ruang sidang ramah disabilitas, toilet disabilitas, panic button pada toilet, ruang kesehatan bagi kaum rentan. Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B berkomitmen memberikan pelayanan prima yang berkeadilan kepada para pencari keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Aminuddin, Ketua Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B. Dengan ini sangat mengapresiasi atas inovasi videografis alur pelayanan PTSP bagi penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan sesuai dengan SK Dirjen Badilum nomor 1692-DJU-SK-PS-00-12-2020 tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas. Karena kaum disabilitas itu haruslah diutamakan daripada yang lain, dan mutu PTSP tentang disabilitas tidak ada nomor antrian terhadap kaum disabilitas. Atas videografis ini semoga bermanfaat bagi para penyandang disabilitas pada khususnya dan para pencari keadilan umumnya di Pengadilan Negeri Bantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PN Bantul Prima. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada media informasi Pengadilan Negeri Bantul. Terima kasih. Pengadilan Negeri Bantul Perisa. Dengan semangat perubahan, Pengadilan Negeri Bantul dengan bangga mempersembahkan videografis sistem peradilan pidana anak. Apakah kalian sudah tahu tentang sistem peradilan pidana anak?
Penanganan perkara pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak berhadapan dengan hukum yang disingkat ABH, terdiri dari anak berkonflik dengan hukum atau disebut anak korban dan anak saksi. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi disebabkan oleh adanya tindak pidana. Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri. Diversi adalah suatu proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi wajib dilakukan di setiap tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Adapun syarat dapat dilakukannya upaya diversi yaitu ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan antara lain kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada tahap diversi melibatkan beberapa pihak, yakni anak dan orang tua atau wali, anak korban beserta dengan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Apabila diversi berhasil, dengan penetapan ketua pengadilan negeri maka perkara pidana anak dihentikan. Sedangkan diversi yang tidak tercapai akan dilanjutkan sampai proses pemidanaan. Penahanan terhadap anak pada proses penyidikan dilakukan paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 hari. Penahanan terhadap anak pada proses penuntutan dilakukan paling lama 5 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 5 hari. Penahanan terhadap anak pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri dilakukan hakim paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 hari. Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak. Paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim atau majelis hakim yang sudah ditunjuk mengupayakan diversi. Paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim.
Adapun karakteristik sidang pidana anak antara lain: pemeriksaan tertutup untuk umum, pembacaan putusan terbuka untuk umum, anak wajib didampingi oleh orang tua atau bapas atau penasihat hukum, disidangkan dalam ruang sidang khusus anak. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dengan ruang tunggu sidang orang dewasa. Dan waktu sidang anak didahulukan dari sidang orang dewasa. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali atau pendamping anak korban dan pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan pendapatnya. Apabila tidak dipertimbangkan maka putusan batal demi hukum. Pembacaan putusan pengadilan oleh hakim dilakukan pada sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Pada putusan perkara anak, terkait identitas anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus dirahasiakan atau anonimisasi. Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan hanya dapat diberikan kepada anak yang sudah berusia 14 tahun. Bagi anak yang belum berusia 14 tahun, hanya dapat dikenai tindakan. Anak yang sedang ditahan maka ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS. Sedangkan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat. Dengan adanya sistem peradilan pidana anak, diharapkan Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B dapat mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Adi Mudi, Ketua Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B, telah membuat suatu inovasi yang merujuk kepada SKKMA nomor 2 garis datar 144 garis miring KMA garis miring SK garis miring 8 Romawi garis miring 2022 tentang informasi pelayanan publik di jajaran mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, buat inovasi berupa video grafis alur perkara sistem peradilan anak, dan ini bertujuan untuk mempermudah bagi pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bantul maupun masyarakat di Kabupaten Bantul. Dan ini kami berharap semoga bermanfaat bagi para pencari keadilan maupun masyarakat di Kabupaten Bantul sesuai dengan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Bantul, Perisai. Panduan pendaftaran permohonan online atau e-court untuk pengguna lain perorangan. Persembahan dari Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka, perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Junto Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, atau disebut e-court.
E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal 1. Pendaftaran perkara secara online atau e-filing. 2. Pembayaran panjar biaya secara online atau e-payment. 3. Pemanggilan elektronik atau e-summons. 4. Persidangan online atau e-litigation. Aplikasi E-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya, menerima pendaftaran perkara secara elektronik sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Pendaftaran E-Court dapat dilakukan oleh advokat, perseorangan, badan hukum, dan pemerintahan. Berikut tahapan pendaftaran perkara pada E-Court untuk pengguna lain perseorangan. Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan pendaftaran dan registrasi akun, dengan membawa KTP, dan mengisi formulir pendaftaran akun yang telah disediakan di meja pelayanan atau pojok E-Court. Setelah pendaftaran akun berhasil dilakukan, Anda akan menerima email pemberitahuan akun dan password untuk login E-Court. Siapkan dokumen dan syarat-syarat administrasi pendaftaran perkara permohonan, sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan, dalam bentuk file dokumen dan PDF. Pengguna sudah dapat melakukan pendaftaran perkara elektronik yang dapat diakses melalui tautan www.ecourt.mahkamahAgung.go.id. Langkah pertama, masukkan username dan password. Kemudian, dari halaman utama setelah login berhasil dilakukan, pilih menu tambah pendaftaran perkara. Pilih jenis perkara, sebagai contoh perkara permohonan, maka pilih menu permohonan online. Pilih tombol tambah permohonan. Selanjutnya, pilih pengadilan yang dituju. Dengan menekan tombol lanjut pendaftaran pada tampilan ini, pengguna akan mendapatkan nomor registrasi online, bukan nomor perkara. Setelah memahami ketentuan pendaftaran online, tekan tombol daftar. Kemudian, isi data pemohon. Setelah isian lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpan informasi. Kemudian, unggah dokumen yang diperlukan berupa dokumen permohonan dalam bentuk PDF dan Word, serta dokumen bukti sesuai persyaratan dalam bentuk PDF, lalu pilih tombol lanjut. Pada halaman selanjutnya akan muncul taksiran biaya dalam bentuk tagihan elektronik secara otomatis dari sistem. Tekan checklist setuju, dan untuk melanjutkan, tekan tombol lanjut pembayaran. Setelah mendapatkan taksiran biaya, pengguna akan mendapatkan nomor pembayaran virtual account, sebagai rekening virtual untuk melakukan pembayaran. Setelah dibayar, maka secara otomatis status pembayaran akan berubah menjadi sudah dibayar. Pengguna tinggal menunggu pemberitahuan panggilan dari pengadilan melalui email yang sudah didaftarkan sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat. Dengan mendapatkan nomor perkara, maka seluruh proses pendaftaran secara elektronik telah selesai. Baik para pencari keadilan, itulah informasi mengenai pendaftaran perkara permohonan secara online. Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi nomor telepon Pengadilan Negeri Bantul di 02743673348 dan sosial media Pengadilan Negeri Bantul. Atau langsung datang ke pojok E-Court Pengadilan Negeri Bantul. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Aminuddin, Ketua Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B. Dengan ini sangat mengapresiasi atas inovasi yang dibuat oleh CPNS/PN Bantul tentang buku panduan animasi pendaftaran perkara secara elektronik untuk fasilitas bahasa isyarat yang telah dilakukannya
menurut pendapat saya, hal ini sangat bermanfaat dan sangat membantu para kaum disabilitas. Mereka akan mengajukan suatu perkara, tidak perlu datang pengadilan dan cukup membuka HP-nya, akan dipandu dengan bahasa isyarat dari pegawai PTSP Pengadilan Negeri Bantul yang telah dilatih untuk itu. Semoga dengan videografis elektronik perkara ekot ini yang melalui bahasa isyarat sangat bermanfaat bagi para kaum disabilitas khususnya dan juga bagi masyarakat Kabupaten Bantul pada umumnya. Sekali lagi saya berharap videografis ini sangat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PN Bantul Prima.